Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Fatimah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya nggak janjian sama mic-nya ini, mic-nya warnanya sama dengan baju saya. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah
kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. At-Talaq surah ke-65 ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Di dalam hadis Sahih Muslim, di antaranya Bukhari juga ada, Bukhari Muslim lah. Ini soalnya ada beberapa redaksi. Ini saya sampaikan secara mafhum riwayat ya. Jadi pernah ada seorang laki-laki, kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Nabi sedang ngajar ya. Nabi pas ngajar begini, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya. Kata laki-laki itu, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Kebiasaan Nabi kalau sedang ngajar, beliau kalau belum titik itu gak akan berhenti. Sehingga pertanyaan itu tidak langsung beliau jawab, tapi beliau menyelesaikan materi yang beliau sampaikan sampai titik. Baru beliau kemudian bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Saya ya Rasulullah. Nabi balik bertanya kepada orang. Kan dia nanya kapan kiamat. Pertanyaan itu dibalas dengan pertanyaan balik oleh Nabi. Apa kata beliau? Ma'adattalaha. Apa yang telah kamu persiapkan? Kalau bahasa kita kok kamu nanya tentang kiamat itu loh. Apa yang telah kamu persiapkan? Jadi Nabi itu tidak menjawab kapan kiamat. Tapi Nabi justru balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya tentang apa tadi? Kiamat. Berarti kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting adalah persiapan menghadapi kiamat gitu. Karena kiamat pasti terjadi. Nah, jadi kapan kiamat itu nggak penting. Seperti mati itu, kapan kita mati itu nggak penting. Karena kapan kita mati itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kematian. Nah, itu yang terpenting itu. Kayak ada beberapa hal yang Allah dan Rasulnya Muhammad SAW tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan bahkan. Berarti apa yang tidak dijelaskan dan tidak disebutkan itu secara umum itu nggak penting gitu aja. Kayak contoh kisah tentang Ashabul Kahfi. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Quran tidak pernah menyebutkan secara pasti.
Monggo baca di surah Al-Kahfi itu. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Enggak disebutkan secara pasti kan? Berarti apa? Jumlah Ashabul Kahfi enggak penting berarti. Yang penting itu spirit perjuangan Ashabul Kahfi yang mempertahankan akidah tauhid itu. Itu yang penting berarti. Dan banyak nanti hal-hal yang Allah dan Rasulnya sengaja tidak menyebutkannya, bukan karena lupa, tapi memang sengaja supaya itu menjadi kemudahan bagi kita. Dan memang fokusnya bukan di situ, fokusnya itu seperti itu diantaranya. Seperti soal ruh, itu Allah tidak menjelaskan secara rinci soal ruh. Detail soal ruh tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kita tidak diberitahu kecuali sedikit. Berarti hakikat ruh itu nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita berusaha mensucikan ruhani kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena ruh ini ya bagaimana hakikatnya itu nggak penting, karena itu kan perkara-perkara yang sifatnya gaib, yang tidak semua kita bisa menjangkaunya gitu. Dan kalaupun bisa menjangkaunya, tidak banyak yang bisa kita jangkau. Maka yang terpenting fokus kita kepada pembersihan ruhani kita. Jadi pembersihan ruhani kita. Itu yang tadi saya bilang, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, kembali ke kiamat tadi. Apa yang telah kamu persiapkan? Kalau bahasa kita ya, nanya soal kiamat. Maka laki-laki tadi mengatakan cinta. Saya mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat itu dengan cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang ini mengatakan cinta, langsung Nabi bersabda dalam satu riwayat, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Di hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Berarti maknanya apa ini? Maknanya sederhananya, kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ada potensi kita akan bersama, dan semoga kita bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebagai rawi hadis itu, beliau berkata, tidak ada hal yang paling membahagiakan saya hari itu selain dari pernyataan Nabi yang menyatakan engkau bersama dengan siapa engkau cinta. Sehingga kata beliau, potensial saya akan bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau, karena saya mencintai beliau semuanya. Nah, jadi kalau lihat dari amalan kita ini kan jauh banget. Wes gak memper babar blas, kalau orang Jawa bilang itu. Jadi nggak cocok lah dengan amalan Nabi yang luar biasa itu, nggak cocok, jauh banget maksudnya gitu. Termasuk dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wes gak cocok, jauh banget. Tapi dengan hadis ini, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, kita ini ada potensi untuk bersama dan semoga bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang mulia itu. Gara-gara ada hadis Nabi mengatakan apa tadi? Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Nah, di sini kita patut hati-hati juga sih memang dalam meletakkan cinta. Siapa yang kita cintai? Nah, ini hati-hati juga. Makanya saya termasuk yang mengingatkan beberapa anak-anak muda, termasuk anak saya sendiri misalnya, ketika dia gandrung dengan artis tertentu misalnya, atau pemain bola tertentu misalnya, ya kenapa? Iya, kalau berlebihan ya, saya bilang hati-hati loh, kalau kamu berlebihan mencintai mereka sampai betul sampai mengidolakan banget, hati-hati loh, takutnya bersama dengan mereka. Kalau dia Muslim masih agak mending lah, kayak pemain bola yang namanya Salah itu dari Mesir itu kemana-mana bawa Quran itu. Rasanya masih mending lah, atau Zidane apa namanya, yaitu yang pemain dari Prancis itu masih Muslim, ya sih masih ada harapan lah.
di surga itu. Tapi kalau iya kan repot ini. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita ini salah meletakkan cinta itu. Itu satu. Makanya emang nggak boleh seneng. Kalau sebatas seneng aja, asal seneng biasa sih nggak ada masalah. Saya seneng sama aktingnya ini. Saya seneng sama permain. Kalau cuma sebatas seneng biasa aja sih nggak apa-apa. Cuman kalau sampai berlebihan, ngeri aja sih. Kalau nanti takutnya bersama dengan yang dicintai itu. Saya ulang ya, kalau dia muslim. Kalau dia ya tahu sendiri lah ya, yang ngerinya nanti ya itu seperti itu. Bisa dia mengerti ya? Nah itu makanya hati-hati. Nah tentu semua kita berharap ya bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Firdaus. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi cinta itu butuh bukti. Jadi cinta itu butuh bukti, iya. Butuh bukti bukan janji, karena kampanye itu. Karena kalau cuman ngaku cinta saja, siapa yang nggak bisa ngomong cinta? Karenanya kemudian yang diharapkan dari sebuah pernyataan cinta itu adalah bukti. Bukti bahwa kita mencintai. Mencintai siapa? Mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cinta itu tidak dibuktikan, kalau orang kampung saya nyebutnya itu gombal. Iya, dan cinta dusta, cinta gombal, cinta palsu. Bahkan kalau orang Jawa Timur nyebutnya itu gombal mukio itu. Oh, ini Bu Taufik nih. Nah, jadi makanya cinta itu harus dibuktikan gitu. Harus apa? Dibuktikan bahwa kita ini mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya membuktikan cinta kita? Bisa Bu? Cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, assalamualaikum. Monggo. Saya ulang ya, pertanyaannya, monggo Bu Ibu, monggo. Mau di depan juga boleh Bu Ibu. Okay. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakunallah. Ini paling tidak. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati salawati alaih. Dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau. Ada sebuah makalah, ungkapan yang mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Orang kalau senang dengan sesuatu pasti akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Sehingga dulu, ibu-ibu insya Allah masih hafal, yang sudah tua, mohon maaf. Ya, lirik lagu itu loh, mau makan ingat kamu itu, mau tidur ingat kamu itu. Itu siapa penyanyinya? Evita Mala apa? Evita Mala bukan itu kali ya? Kalau Evita Mala bukan yang ini Bu, yang itu. Ku menangis karena itu, bukan ya? Masa? Oh iya, bisa. Ya. Iya, benar. Kalau itu yang saya tahu itu loh, Dina Mariana itu nggak salah itu. Iya. Oh iya. Dina Mariana lagu pop Ustaz, cuma indah. Oh enggak, yang ini iya pop itu yang itu Bu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu itu, yang itu adanya itu. Itu golongannya. Ya itu dangdut, itu Evita Mala, betul itu. Ya, termasuk yang itu juga. Bukan yang ini ya, bukan mau ngaku
Jangan itu. Bukan, ada lagi. Ya pokoknya itulah. Kok jadi bahas dari lagu. Kalau itu angkut C Sasmi kalau itu. Udah kita nggak bahas itu, balik. Ya pokoknya kalau ngaku cinta pasti banyak menyebut yang dicintai gitu. Maka sepatutnya lah kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbanyak menyebut dan mengingat beliau dengan cara berbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat ini perintah Allah. Saya ulang, bersolawat ini perintah Allah. Nah, perintah Allah dalam Al-Quran di mana? Di surah Al-Ahzab. Ayatnya ayat 56. Al-Ahzab surah ke-33 ayatnya ayat 56 itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Nah, berarti gini Bu, karena ini perintah Allah. Ini kan perintah Allah. Karena ini perintah Allah, maka berarti kalau kita mengamalkannya yang untung kita. Saya ulang, karena ini perintah Allah, kalau kita mengamalkannya maka yang untung siapa Bu? Kita. Ini sekaligus menepis anggapan yang keliru dari orang-orang di luar Islam yang mengatakan begini Bu. Wahai kaum muslimin, bagaimana kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Padahal sholawat itu bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu perintah Allah. Saya ulang Bu ya, kalau perintah Allah rumusnya apa? Yang untung kita yang mengamalkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita berbuat baik akan kembali pada kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat sekecil apapun juga akan kembali pada diri kita sendiri. Maka ini penting kita pahami dulu bahwa kalau kita bersolawat, ternyata bersolawat itu mentaati perintah Allah. Dan bersolawat itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan perintah Allah. Sehingga kalau perintah Allah, kalau kita baca solawat yang untung siapa? Kita. Nanti sekali waktu kalau ibu berkesempatan di rumah, kalau punya kitab Riyadhus Shalihin, nanti buka bab tentang sholawat. Itu nanti ibu baca ya, sependek yang saya baca dan saya ingat Bu ya, dari hadis pertama sampai hadis terakhir di bab itu, bab tentang sholawat itu, tidak ada, sependek yang saya baca Bu ya, tidak ada satupun keutamaan sholawat yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keutamaan sholawat itu kembali ke kita yang membacanya. Nanti kalau ibu berkesempatan baca kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang apa tadi Bu? Sholawat. Dari hadis pertama sampai yang paling akhir. Kenapa Bu? Kok tidak ada satupun keutamaan sholawat yang kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW? Sederhananya Nabi tidak butuh doa kita Bu. Nabi itu langsung Allah yang menjamin. Nah, kita justru yang butuh mendoakan Nabi. Supaya apa? Supaya kita dapat kebaikan yang tumpah dari keberkahan yang ada pada beliau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti ya Bu ya? Nah, saya ambil contoh beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya ingat ya Bu ya. Yang pertama ada hadis yang berbunyi auqamaqal man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, kata Nabi, maka Allah akan balas dengan 10 solawat. Sekali kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibalas oleh Allah dengan 10 solawat.
Ya, betul. Nah, sholawat itu kalau dari Allah, Bu, isinya rahmat, kasih sayang. Yang kedua ta'zim, pemuliaan. Yang ketiga maghfirah, ampunan. Berarti kalau Allah bersolawat untuk kita, berarti kita mendapatkan rahmat, kasih sayang. Yang kedua ta'zim, pemuliaan. Yang ketiga maghfirah, ampunan. Jadi semakin kita banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, semakin kita dirahmati, semakin kita dimuliakan, semakin kita diampuni oleh Allah. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin di antara hadisnya itu. Hadis yang kedua di antaranya lagi, yang ini yang saya hafal saja, Bu ya. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya hadis hasan. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Kama qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Saya ulang yuk, paling utama-utamanya manusia, yang paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dengan kata lain, semakin kita banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mulia di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang kedua. Satu lagi deh, yang ketiga. Ada sebuah hadis, ada sebuah hadis dari depan, Bu. Monggo, saya udah Cina, tenang aja. Ada sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi suatu saat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu nanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kira-kira di dalam doa saya berapa yang harus saya bacakan sholawat untukmu? Kata Nabi, masyikta, terserah kamu gitu. Jadi berapa banyak sholawat yang harus aku baca dalam doaku ya Rasulullah gitu. Aukamakal, kata Nabi, ini hadis-hadis hasan. Kata Nabi, masyikta, terserah kamu. Kalau seperempat doa saya isinya sholawat, gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, masyikta, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, tentu lebih baik, kata Nabi. Aukamakal. Kalau separuh gimana ya Rasulullah? Jadi separuh dari doanya itu salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Aukamakal masyikta, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, tentu lebih baik bagimu," kata Nabi. Terus sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu nanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? 2/3 dari doa saya adalah bersalawat kepadamu." Maka beliau mengatakan, "Masyikta, terserah engkau. Tapi kalau kamu tambah tentu lebih baik lagi. Bagaimana kalau seluruh doa saya isinya bersalawat kepadamu ya Rasulullah?" Begitu beliau mengatakan itu, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, begitu beliau mengatakan itu, maka kata sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Idzan, kalau begitu," nah ini ada beberapa riwayat, saya baca gabungannya saja, ini mafhum riwayat. "Idzan, kalau begitu, tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi. Wa yukfa laka hammuk, kesedihanmu akan dicukupkan. Wa yughfaru laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni." Jadi ada beberapa redaksi ya, diantaranya itu aukamakal. Jadi pertama, hajat dipenuhi. Hajat kita, keinginan kita itu dipenuhi. Saya teringat Allahyarham kakek saya. Allahyarham kakek saya ini suatu saat kedatangan seorang tamu, seorang bapak-bapak yang sedang gila. Jadi bapak-bapak itu sedang gila dia. Terus sama kakek saya diterima karena orang keluarganya minta tolong didoakan lah supaya sembuh dari gilanya. Akhirnya nginep semalaman itu di rumah kakek saya, si orang gila ini. Qaddarallah, tidak lama dengan izin Allah sembuh dan tidak gila lagi dengan izin Allah. Akhirnya kenapa saya tahu? Pertama karena kakek saya cerita langsung ke saya, dan yang kedua yang gila itu bapaknya teman saya sewaktu SD. Nah,
Kakek saya terus cerita sama saya. Ngerti nggak tak baca nopo mambengi itu? Ngerti nggak saya bacakan apa tadi malam itu? Boten ngertos Buya, saya manggil Buya. Boten ngertos Buya. Semalaman baca sholawat aku kata kakek saya itu, semalaman aku baca sholawat. Saya doa sama Allah semoga bapak ini sembuh. Kok dengan izin Allah sembuh. Kata beliau semalaman saya baca sholawat. Kata kakek saya itu gitu. Yaitu mengamalkan hadis Ubay bin Ka'ab. Kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab itu saat itu nanya berkaitan dengan doa beliau sewaktu sholat malam. Seingat saya itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, hajat dipenuhi. Wah, semalam suntuk Ustadz. Ya sesekali kan, nggak harus setiap hari kan. Wong supir bis malam saja untuk dapat uang 100, 200, 300 ribu, mereka rela melek semalaman, betul ya? Tapi kalau ngantuk, ya stamina disiapkan. Supir bis kan menyiapkan stamina juga. Nah, jenengan hajatnya kalau berat, masa enggak mau melek semalaman, sesekali aja kok. Apalagi hajatnya pengen punya mantu. Nah, makanya harus apa? Sing kuat pikirin nggih. Nah, kita doakan Bunyai segera punya mantu yang soleh, amin insyaallah. Bu Antari juga segera punya mantu yang soleh, amin. Yang Bu Hera juga segera dilancarkan dan dimudahkan mantunya, amin Allah. Hajatannya nanti, amin Allahumma amin. Apa? Ibu berapa anaknya? 2 kan? 2. Gipun. Jadi singkat kata singkat cerita ya kan kita doakan Bu ya, kita doakan. Atau jenengan juga nih belum punya mantu juga nih. Bu Ibu sampun nggih. Tinggal masih 2 lagi nggih. Masih yang kemarin nikah yang dia itu. Assalamualaikum, masyaallah, monggo Bu aja. Nggih. Oh, lanjut nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita membahas masalah ini, tukdo hajatuk dengan memperbanyak bersolawat. Yang kedua, wayuk fahamuk, kesedihanmu dicukupkan. Insya Allah nggak sedih lagi, maksudnya bahagia. Ustadz, saya udah banyak bersolawat, tapi kok masih sedih? Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Saya sudah banyak, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Saya tapi masih kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Nah, gitu aja. Kenapa? Karena janji Allah dan Rasulnya nggak mungkin keliru. Yang mungkin keliru itu siapa? Kita. Kemungkinannya apa? Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Saya itu berdalil kepada sebuah hadis tentang madu itu, Bu. Ada seseorang ceritanya itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, cerita bahwa dia sakit. Kata Nabi minum madu. Ternyata masih sakit juga. Kata Nabi minum madu lagi. Ternyata masih sakit juga. Maka beliau kemudian berkata, minum madu itu yang bohong perut kamu, karena Al-Quran gak mungkin bohong, kata Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minum madu, akhirnya qadarullah sembuh dengan izin Allah. Nah kadang kalau terkait dengan zikir, perasaan kita udah banyak bersolawat, beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi kok tidak kunjung hajat kita terpenuhi, atau tidak kunjung selesai masalah kita, atau tidak kunjung ada ujungnya kesedihan kita, maka kemungkinan yang salah itu kitanya, bukan zikirnya. Kemungkinannya apa? Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kemungkinannya kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Dari itu aja rumusnya. Oke. Nanti saya jawab itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Pertanyaan itu masuk, tapi nanti akan saya teruskan nanti. Ya. Kenapa, Bu? Kan tadi rahmat, ta'zim. Oh iya. Dengan penuh ketakziman, kerendahan hati di hadapan Nabi, rendah diri di hadapan Allah. Jadi ketika kita bersolawat itu dengan penuh pengagungan, penuh pemuliaan. Tidak sekedar, tapi sekedar pun masih berpahala sih kalau solawat itu. Itu apalagi dengan kesungguhan gitu. Ada seorang ulama ditanya, itu sekali solawat dibalas 10 solawat itu solawat yang khusyuk atau solawat yang bagaimana? Kata para ulama, solawat yang ngasal. Ya, yang ngasal aja itu 10 balasannya, apalagi yang maksudnya yang asal bunyi, asbun, apalagi yang
khusyuk, penuh permohonan pada Allah. Nah, nanti sholat bagaimana saya jawab nanti insyaallah nggih, nanti dikatakan lagi. Nah, terus kemudian wa yughfaru dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah. Atau wa yughfaru laka dzambuk, dosamu akan diampuni oleh Allah. Jadi singkat kata singkat cerita, itulah diantara keutamaan sholawat yang kembali pada kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diantaranya. Bagus. Pertanyaan berikutnya, bentuk sholawat yang paling bagus itu bagaimana? Saya sering jawab gini, sependek yang saya ketahui, sholawat yang paling pendek adalah sholawat Jibril. Sholawat yang paling pendek dulu itu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena dulu malaikat Jibril ngajari Nabi Adam ketika akan menikahi Ibu Hawa, itu maharnya bersolawat. Nah, solawat yang ngajari malaikat Jibril, bunyi solawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu solawat terpendek. Solawat terbaik, saya tidak mau yang terpanjang, solawat yang terbaik sependek yang saya baca adalah solawat Ibrahimiyah, yaitu yang tadi tahiyat akhir. Allahumma sholli ala, saya karena bermadzhab Syafi'i saya pakai Sayyidina ya. Anda terserah. Kalau saya karena bermadzhab Syafi'i saya pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa redaksi ya. Ini salah satunya yang saya pakai ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang fil alamina, ada yang fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada beberapa redaksi macam-macam. Nah, yang Anda hafal terserah yang mana lah. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu yang saya tahu sholawat yang paling bagus. Jadi kalau target ibu banyaknya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu bagus. Kalau target jenengan sholawat yang terbaik, sholawat Ibrahimiyah itu bagus. Ngerti nggih? Ibu milih yang mana terserah ibu lah. Saya karena bermadzhab Syafi'i saya pakai Sayyidina. Dalam 4 madhab, sebentar lagi, 4 madhab itu 3 madhab kecenderungannya menggunakan Sayyidina, kecuali madhab Hambali. Kalau madhab Hambali kecenderungannya nggak pakai kata Sayyidina di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat tidak jadi persoalan mau pakai Sayyidina, itu nggak yang menjadi persoalan kalau di dalam sholat. 4 madhab kecenderungannya, 3 madhab menggunakan Sayyidina, 1 madhab Hambali saja itu yang kecenderungannya nggak pakai kata Sayyidina. Kecenderungan madhab Hambali. Nah, saya karena saya bermadhab Syafi'i, saya termasuk yang cenderung membaca Sayyidina dalam hal ini, ya. Dan tidak usah berantem gara-gara kata Sayyidina. Ya, ada dalilnya Bu. Hadisnya Sahih Muslim. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam. Nah, karena beliau sayyid kita, berarti kalau kita menyebut nama Nabi, muna sayyidina diperkenankan. Dan ini persoalan akhlak. Ini persoalan akhlak. Kenapa Bu? Ya, betul. Makanya nggak usah berantem gara-gara sayyidina. Yang salah yang nggak sholat pokoknya. Nah, itu diantaranya ya, sholawat itu. Baik, kemudian tentu bersolawat saja tidak cukup, tapi harus yang kedua. Apa yang kedua? Al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi itu nggak melulu kemudian kita harus mengikuti seluruhnya. Paling tidak semampu kita lah, sebagiannya yang kita mampu. Jadi kita nggak harus mengamalkan seluruhnya, enggak. Paling enggak di pada bagian mana yang kita mampu itu kita maksimalkan. Mana dalilnya Ustadz? Di antaranya ya ini hadisnya Sahih Muslim. Dulu ada beberapa sahabat Nabi, di antaranya sahabat Tsauban radhiyallahu an. Itu khidmah beberapa hari menuang air wudhu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus kemudian beliau mau dipindah ke depan makanannya supaya kucingnya enggak. Nah, maka kemudian sahabat-sahabat ini oleh Nabi ditawari hadiah. Di dalam Islam itu
kita ini kalau ada volunteer, orang yang secara sukarela membantu kita, memang kita tidak ada kewajiban memberi gaji. Tapi secara akhlak sepatutnya kita menawarkan hadiah. Maka kata Nabi, sal, mintalah kamu hadiah. Sal, mintalah kamu hadiah. Mumpung yang juru minta hadiah Nabi, sahabat ini memanfaatkan. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta hadiah bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, awa ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La huwa dzak, tidak ya Rasulullah, itu saja. Maka Nabi bersabda, a'inni 'alaika bikasrati sujud. Bantu saya supaya kamu nanti bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Karena sesungguhnya kalau engkau bersujud, maka Allah akan angkat derajatmu. Jadi kalau kita sujud, itu derajatnya diangkat. Harapannya semakin sering sujud, semakin tinggi surga kita, sehingga bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gini, Bu. Sunnah Nabi emang cuma sujud saja? Sunnah Nabi emang cuma sujud saja? Tidak. Sunnah Nabi bawahnya. Tapi Nabi hanya nyebut salah satunya. Artinya apa? Nggak harus semuanya bisa kita lakukan. Karena ingat, tugas kita mengikuti, bukan menyamai. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan menyamai Nabi Muhammad SAW. Kalau menyamai tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mengikuti mungkin. Itu pun semampu kita. Makanya tadi ibu di sisi mana ibu mampu secara maksimal, ngebut di situ sudah. Saya mampu niru sedekah beliau, maksimalkan sedekahnya. Saya bisa niru saum Senin Kamis beliau, tiru Senin Kamis beliau misalnya. Saya mudah dalam bersilaturahim, semangat silaturahimnya yang kita bangun. Pokoknya di pada sisi mana kita diberi kemampuan untuk bisa maksimal, ngebut di situ kita. Nah, insya Allah itu bagian dari cara kita supaya nantinya bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang begini, Bu. Dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu kita mesti paham ya. Karena ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai hakim. Ada kalanya Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai pribadi. Ada kalanya Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum. Jadi Nabi itu ada kalanya bertindak sebagai mufti. Itu beda-beda, Bu. Jadi saya ulang, tidak semua yang Nabi lakukan itu boleh kita lakukan juga. Saya ulang ya. Tidak semua yang Nabi lakukan atau yang Nabi ucapkan, sabdakan itu berlaku untuk kita, tidak semuanya. Karenanya saya ulang tadi, kita harus tahu kapan Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul, kapan beliau bertindak sebagai hakim, kapan Nabi bertindak sebagai mufti, sebagai pemimpin bagi satu kaum, sebagai pribadi. Itu beda-beda. Sambil contoh, berkenaan dengan Nabi bertindak sebagai hakim. Saya ulang, berkaitan dengan Nabi bertindak sebagai hakim misalnya. Di dalam Sirah Nabawiyah itu ada disebut riwayat tentang seseorang yang telah berzina, Bu, ceritanya. Dia datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk minta ditetapkan hukuman atas beliau. Nabi tidak menghiraukan. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi cuek, nggak dihiraukan sama Nabi. Karena dia ngomong berkali-kali. Akhirnya masuk waktu sholat. Kalau Nabi dicuekin terus itu sampai masuk waktu sholat. Begitu selesai sholat berjamaah, orang itu lapor lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina, katanya. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, cek dia gila apa tidak. Dicek, waras ya Rasulullah, enggak gila. Terus beliau bersabda kepada orang itu, apakah tadi kamu ikut sholat berjamaah dengan saya? Ikut ya Rasulullah. Bahkan Jibril datang kepada saya, Allah sudah ampuni kamu. Itu keputusan Nabi sebagai hakim atas orang itu yang tidak dihukum, tapi dimaafkan. Nah, ini aukamakal, ini hanya berlaku untuk dia saja itu. Itu tidak berlaku untuk kita. Terus kemudian ada orang mengatakan, kalau gitu nanti berzina, sholat jamaah, selesai.
nggak bisa, nggak bisa. Itu khusus itu, khusus. Soalnya dia jamaahnya dengan Muhammad Rasulullah SAW, bukan dengan Muhammad Subhan. Beda itu. Makanya itu khusus. Satu ya. Nah, yang kedua, Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Kalau sebagai Nabi dan Rasul, berapa untuk kita? Seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau ambillah cara hajimu seperti cara hajiku misalnya. Khudu anni manasikakum. Ambil dariku cara haji kalian. Nah, itu namanya Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Ambil itu. Kemudian yang ketiga sebagai mufti. Mufti itu orang yang menjawab pertanyaan. Ini bisa berlaku secara umum. Contoh. Ada seseorang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya itu nelayan pekerjaannya. Kalau saya wudhu pakai air persediaan minum, nggak cukup nanti untuk minumnya ya Rasulullah. Bolehkah kami wudhu pakai air laut? Nabi menjawab, air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah, ini berlaku untuk kita. Jadi kalau kita mau, silakan wudhu pakai air laut, tapi pliket. Iya, ya pliket, pengalaman saya pliket ya. Begitu kering, tapi tidak apa-apa kalau mau. Ya, betul pliket itu lengket, betul. Kalau di Saudi itu air laut ditawarkan. Baik, terus kemudian di Bulughul Maram, di bab tentang nafkah itu juga ada bab tentang Hindun radhiyallahu anha yang nanya ke Nabi kita Muhammad SAW. Ini mufti juga, sebagai mufti Nabi. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kawaya, tapi ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Maksudnya suaminya pulid, pakai dal. Boleh enggak ya Rasulullah, saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kata Nabi, boleh, dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Ini berlaku untuk ibu-ibu Kemang Pratama juga. Asal syaratnya suaminya kaya dan pelit, tapi syaratnya. Ukuran pelit apa? Ngasih nafkahnya kurang, padahal kaya. Sengaja pelit maksudnya. Maka kalau memang betul suaminya pelit, dalam hadis ini boleh seorang istri mengambil haknya pada harta suaminya tanpa seizin suaminya, tapi dengan cara yang patut. Ojo kabeh dipek. Ya, secukupnya lah. Jadi cukupnya kalau 10 lembar cukup ya 10 lembar. Kalau enggak cukup ya gini, patutnya orang Kemang sama patutnya orang kampung ya tentu beda. Ya. Jadi kalau untuk ibu misalnya, untuk ibu oleh suami dikasih per hari 10 juta itu harus syukur itu, alhamdulillah. Dan misalnya atau semoga Bu, tiap hari 10 juta itu. Alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya wis. Jadi singkat cerita itu namanya Nabi sebagai mufti. Ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai imam bagi satu kaum, pemimpin bagi satu kaum. Misalnya Nabi nutup auratnya pakai gamis, saya pakai sarung, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Para istri Nabi nutup auratnya pakai pakaian abaya, kita pakai mukena, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Silakan aja. Yang penting nutup aurat. Kenapa? Karena soal model pakaian itu soal satu kaum. Jadi bukan soal harus begitu pakaiannya, enggak. Artinya pakai pakaian itu boleh. Saya punya gamis, saya kadang pakai gamis, boleh, tidak ada masalah. Pakai sarung boleh, nggak ada. Pakai celana boleh, nggak. Yang penting nutup aurat, itu sih. Ibu-ibu nggak pakai mukena, yang penting nutup aurat, boleh, tidak ada masalah. Yang penting nutup auratnya. Pakai mukena boleh, yang penting nutup aurat. Itu intinya. Dan yang terakhir, Nabi sebagai pribadi. Nah, ini yang kadang tidak bisa ditiru. Contoh, Nabi itu kalau tidur bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Nabi boleh, khusus untuk beliau. Nabi pernah menjelaskan, walaupun mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Itu Nabi kita Muhammad SAW khusus. Nah, kalau Nabi itu kalau kita wudhu batal kalau kita, kecuali kalau kita
tidurnya sambil duduk kalau kita. Terus kemudian Nabi tidak memakan sodako, tapi memakan hadiah. Kalau kita sodako boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau hadiah boleh juga, nggak ada masalah kalau kita. Kalau Nabi hanya menerima hadiah dan memakan hadiah, tapi tidak mau memakan sodako. Itu kalau Nabi. Terus kemudian dan masih banyak lagi lah. Khusus janda Nabi tidak boleh dinikahi. Janda Nabi tidak boleh dinikahi oleh oleh yang lainnya, hanya Nabi aja. Jadi kalau ada Ummul Mukminin, ketika Nabi sudah menghadap kepada Allah, semua janda Nabi tidak ada yang menikah lagi. Kenapa? Karena nggak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun. Nah, tapi kalau jandanya ustadz, jandanya kiai boleh, tidak apa-apa. Itu khusus itu. Itu jandanya Nabi saja yang nggak boleh dinikahi. Kalau jandanya ada di dalam Al-Quran itu tentang mereka adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman. Makanya jangan dinikahi. Sebentar. Di sini insyaallah ada di surah Al-Ahzab ayat 6 itu. Wa azwajuhu ummahatuhum. Al-Ahzab ayat 6. Dan para istri Nabi itu adalah ibunya orang yang beriman. Kalau ibunya kan tidak boleh dinikahi. Itu seperti itu. Sebentar. Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Itu. Iya, betul. Ya. Jadi maksudnya ibu mereka berarti nggak boleh dinikahi. Karena semua istri Nabi itu adalah ummahatul mu'minin. Karenanya janda Nabi sepeninggal Nabi tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun. Itu khusus untuk Nabi dan istrinya. Kalau istrinya ustadz, istrinya kiai, jandanya boleh dinikahin, tidak ada masalah. Iya. Oh, lanjut. Itu berkenaan dengan apa tadi, Bu? Berkenaan dengan Nabi sebagai pribadi. Dari mana kita mengetahuinya, Ustadz? Mesti ngaji sih memang. Mesti ngaji supaya kita tahu bedanya mana Nabi sebagai Nabi dan Rasul, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pemimpin bagi satu kaum, dan sebagai pribadi. Itu mesti ngaji memang. Kalau kita nggak ngaji ya kita nggak tahu itu. Nah, ada perangkat ilmunya namanya mustalahul hadis. Ada perangkat ilmunya namanya usul fikih namanya. Baik. Dan yang terakhir, tapi insya Allah nggak mungkin kita bahas sekarang. Insya Allah kita di pertemuan yang akan datang. Hindari hal-hal yang Nabi mengancam laisa minni, laisa minna. Sebenarnya pernah saya bahas dulu di sini, tapi nggak tahu ibu masih ingat apa enggak. Kalau nanti ibu bosan ya saya bahas yang lain. Itu ada hadis-hadis yang ancamannya tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Nah, hindari perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita terjang, ngerinya kita nanti tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, atau untuk perkara yang Nabi mengancam dengan ancaman tidak termasuk golonganku itu Nabi nggak mau tanggung jawab, kan ruwet urusannya itu nanti. Nabi nggak mau belain kita gitu maksudnya. Nah, makanya hindari amalan-amalan yang Nabi mengancam dengan bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami. Apa saja itu? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah yang akan datang itu Rabu keempat, Bu, ya berarti ya, Insya Allah. Saya Rabu ketiga soalnya ke Bandung, saya Rabu ketiga. Berarti pas ini, Bu, geser ke Rabu kedua dan Rabu keempat pas. Kalau Rabu ketiga saya ke Bandung, saya Insya Allah. Diajak jalan-jalan sama ibu-ibu. Iya, yang Ibu Fatimah belum pernah ngajak jalan-jalan. Bercanda. Ya, silakan, Bu. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh.
Masalah yang lain boleh. Iya, monggo Bu Dokter. Bagus. Dari mana kita tahu perbedaan antara sodako dan hadiah? Kalau sodako itu niatnya memang sodako. Pertama, bedanya di niatnya ya. Saya ulang, niatnya memang sodako. Itu yang pertama. Kalau hadiah, niatnya memang memberi hadiah. Pertama, bedanya di niatnya dulu. Nah, biasanya sodakoh itu pemberian kepada yang dari yang lebih kaya kepada yang lebih miskin. Biasanya, saya ulang, yang namanya sodakoh itu biasanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dari yang lebih kaya kepada yang lebih miskin. Biasanya. Kalau hadiah itu konteksnya memuliakan. Ibu berprestasi, saya kasih hadiah. Ibu berbuat baik sama saya senang, saya apresiasi dengan itu hadiah. Jadi kalau hadiah kecenderungannya memuliakan. Kalau sodako kecenderungannya kasihan. Bisa dipahami ya kecenderungannya. Nah, disinilah kenapa Nabi dilarang oleh Allah menerima sodako. Karena beliau pernah mengatakan sodako ini kayak semacam kotoran. Makanya kayak semacam kotoran. Makanya kan kotoran maksudnya gini, kotoran dari harta kita yang mesti kita keluarkan gitu maksudnya. Ya, kalau hadiah kan tidak. Hadiah kan memang kita kasih orang untuk memuliakan orang itu. Ibu ngasih karyawan yang berprestasi misalnya, itu kan karena prestasinya. Ada orang berbuat baik sama kita sangat berterima kasih, kita kirim dia hadiah. Konteksnya apa? Memuliakan. Jadi kalau hadiah kecenderungannya memuliakan, sementara kalau sodako kecenderungannya kasihan. Infak itu payung besarnya namanya infak. Infak itu distribusi harta ya. Kita ngeluarin duit itu namanya infak. Bentuknya bisa zakat, bisa sodako, bisa hadiah, bisa hibah, bisa wakaf, macam-macam tergantung ya. Jadi infak itu payung besarnya. Betul. Monggo yang lain lagi silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ada. Oh, ini berarti jelas semua ya? Atau tidak jelas semua jangan? Saya akan bahas soal itibat aja sambil menyelesaikan waktu yang ada ya. Jadi gini, mengenai ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW itu rumusnya itu sederhana ya. Saya ulang tadi, semampu kita. Saya ulang karena kita tidak mungkin menyamai, tapi mengikuti itu mungkin. Saya contohkan tadi, pada sisi mana kita dimampukan oleh Allah itu maksimalkan. Di sisi mana kita dimampukan oleh Allah itu maksimalkan. Nah, sekarang saya ambil contoh sederhana yang lain. Tadi saya contohkan sujud ya. Nah, sekarang contoh yang lain berkaitan dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita ini insya Allah dan semoga potensial untuk bisa bersama dengan beliau. Apa diantaranya? Memperbanyak baca Al-Quran diantaranya. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan, nanti orang yang rajin baca Al-Quran itu begitu masuk surga, dia disuruh membaca apa yang biasa dia baca. Ada yang mengatakan yang dia hafal. Itu misalnya ibu hafalnya kulhu terus. Ya itu suruh baca itu terus. Selama ibu baca di dunia itu, ibu baca nanti di surga insya Allah, semoga kita termasuk dalamnya, amin. Semakin sering kita baca dan kita ulang-ulang bacaan yang kita hafal dan kita baca di Al-Quran itu, terus surga kita naik. Semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi surga kita. Semakin banyak kita semakin tinggi surga kita. Dan nanti terakhir ayat yang kita baca di dunia itulah terakhir surga kita. Artinya apa? Kalau kita di dunia rajin baca Al-Quran, syukur-syukur kita sering mengulang-ulang yang kita hafal, baktanya kulhu tadi itu misalnya.
sampai menjadi banyak, maka insya Allah potensial, dan semoga kita potensial surganya nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, semoga.